Selamat datang di podcast. Nah, balik lagi sama kita di channel YouTube kesayangan keluarga Anda. Karena YouTube ini adalah YouTube yang paling edukatif serta informatif, teman-teman. Ya kan? Pasti kalian udah nunggu nih minggu kemarin kok nggak bikin konten. Ya. Karena kita sibuk sekali terbang sana sini mencari informasi konten untuk kalian semua yang ada di sana dan sana gitu. Nah, hari ini saya sangat bersemangat. Hari ini gue sangat bersemangat sekali nih men, karena hari ini kita akan ngebahas sebuah berita di mana ini berita sangat informatif bagi kalian semua, karena berita ini terkait dengan keseharian kita gitu. Berita apa? Ya berita Pak. Berita apa? Kalian udah ngomongin berita itu nih kayaknya. Enggak, ini loh, kita kan udah mau bikin konten. Terus sibuk ngapain aja dari tadi? Ini Pak, ngitungin hasil YouTube kita kemarin. Gak usah dihitung dulu. Malu paling cuma 4.000. Jadi Pak, Udah itu besok aja lah. Ini kan konten serius ini. Gitu loh. Kita harus semangat memberikan informasi. Informasi apaan? ya lu harus semangat Pak, harus jelas. Gue udah semangat dari tadi, dari awal gue udah semangat duluan loh. Senyum coba, dari kamera senyum. Dan penonton tahu lo serius. Ya ini serius. Emangnya kita podcast harus kayak ini, kayak berita-berita di stasiun televisi gitu, pakai jas gitu. Tangannya gimana? Oh iya, yang maksud gua gitu men. Yang sopan tangannya, bukan Iya. gitu. Gini, Iya gitu. nggak mungkin dong baca berita gini. Lah jadi Ya orang-orang mah biasa aja udah gitu, baca aja, nggak usah pakai banyak bacot lagi. Ya, jadi berita apa Pak? Ya udah nih. ya udah pokoknya baca dengerin. beritanya. Ini siap ya kalian ya. Kita nih ngebahas dulu ini bahaya. Kayak ini berita serius kan? Ini berita serius dong. Nah, nggak percaya kalau lu baca berita. Ini pokoknya teman-teman ya, ini berita tentang yang selalu ada berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita gitu. Ya. Ini serius. Lu yakin dia serius? Enggak benar gue serius. Ingat ya, ini untuk penonton kalau misalnya nggak kuat dengernya langsung dicepetin aja. Enggak men, ini serius pasti kalian harus denger ini. Ini karena informasinya banyak nih. Jadi hari ini kita bakal ngebahas tentang berita di mana ini berita tentang lebih ke apa ya? Pokoknya kita mengangkat sebuah berita tentang Pertamina atau perekonomian. Jadi Apa hubungannya Pertamina sama lo? ya nggak ada emang hubungan Pertamina sama gua bukan orang Pertamina, tapi kan Terus kenapa lu bahas? enggak lo gini maksud Masalah Pertamina apa Pak? Lu bahas. enggak gini lo maksud gua kan kita kan keseharian kan apa ya, ruang lingkupnya mah sama Pertamina. Lu ngisi minyak di mana lu? Lah di toko lontong. Di Pertamini. Iya kan, tapi kan minyak Kok kan dari Pertamina? Pertamina, bukannya tiba-tiba toko kelontong dia nyemburin minyak nggak bawa sendiri, nggak mungkin dong. Ada aja Pak, jadi ngomong. Ayolah, gua udah ini lu, gua udah semangat dari tadi lu, masa kalian bercanda mulu sih? Ya udah ya, Ya, ini gua udah. baca ini jadi judulnya dulu. Oke. Jadi pengamat sebut Pertamina jadi korban sapi perah pemerintah. Tuh kan? Dari judulnya aja Mak. Gak jelas ya. Gimana kita serius? Gak ada serius. Nih ya teman-teman ya tuh, nih lo lihat suka nih anak nih. Dari judulnya aja lo pada dengar itu. Nggak. Gak serius. Nggak, Dia nggak. bilang di situ si Ahmad nyebut Pertamina itu jadi korban. Bukan. Ya. Gimana ya? Lo? Siapa tadi ngomong? Si Ahmad nyebut Pertamina si Pertamina itu salah mereka apa coba? Gini loh. Ini kan memang judulnya gini. Jadi pengamat sebut Pertamina jadi korban sapi perah pemerintah. Ini judul ini ditulis supaya beritanya memang lebih Loh, orang tertarik membaca. Gitu. apa hubungannya Pertamina sama sapi Pak? Itu Pertamina lo Pak. Pertamina sapi bukan? Pertamina. Yok. Apakah Pertamina itu jenis hewan? Pertamina kan sapi kan bisa ngeluarin cairan. Pertamina kan juga sama dong, ya kan? Gua bener kan, teman-teman? Bener loh. Parah ini. Mereka udah nggak serius, males gua sebenarnya. Kalau dari udah Parahnya.
Gua udah serius dari tadi. Ya udah nih. Terus pengamat energi Mawan Batubara menyebut PT Pertamina tunggu dulu. Mawan Batubara Pak, itu Pertamina. Bukan. Oh ya Allah. Gimana? Ini pengamat energi namanya itu Marwan Batubara Pak. Gimana sih? Bukan Marwan Batubara. Jadi Jelasin siapa apa? dong? Jelasin apa? Siapa? Marwan Tondo. Astagfirullahaladzim. Lah itu kan nama orang. Nggak ada Marwan Tunduk namanya, mana ada pula. Lah Gimana apa kalian? sih baca beritanya kayak Beneran gitu? serius, ini loh Marwan Batubara sumpah benar kalian sama Beda. polisi kalian gua nggak mau. Nggak jelas. Biar polisi dulu tahu. Makanya nih dengerin dulu. Jadi Marwan Batubara menyebut PT Pertamina menjadi sapi perah atau korban dari kebijakan populis. Nah, pemerintah seperti subsidi bahan bakar minyak, BBM, penetapan BBM satu harga gitu. Ya kan? Jadi tunggu dulu dong. Gue jelasin dong. Pertamina itu BBM sekarang harganya berapa? 1 liternya? Udah 7.800. Dibilangin satu harga Pak. Betul. Maksudnya bukan gitu Pak. Jadi ditetapkan gitu loh. Jadi semuanya satu harga semua. Ya enggak. Kan ada yang gimana ya, di sini kan apa ya, sebuah kebijakan gitu loh intinya tuh. Ini sebuah kebijakan di mana ternyata Pertamina ini menjadi apa ya, korban, maksudnya untuk daya dongkrak gitu loh. Korban apa Pak? Ya bukan korban apa-apa, maksudnya ini loh Pak, ini aduh gimana ya gue jelasin ya, korban dari kebijakan Pak gitu loh maksudnya. Jadi kebijakan pemerintah salah satunya itu subsidi kan, kita kan beli apa bensin atau minyak kan murah sekarang, tergolong murah lah gitu. Itu Pak maksudnya Pak. Jadi gimana ya, kalau bisa kita nggak subsidi kan lumayan tuh harganya Pak. Terus yang satu harga itu gimana Pak? Ya bukan harganya satu gitu loh, sama semua enggak, udah ditetapkan gitu loh Pak. Yang ini sekian loh harganya, jadi nggak ada di ini lain gitu. Jadi yang ini harganya sekian. Pertamina harganya Pertamina ini premium harganya sekian. Ya, Pertalite harganya sekian. ya, Pertamax harganya sekian. ya. Solar harganya sekian. Itu aja udah 4 Pak, lebih dari Kenapa Ya. satu jadi satu? Ya nggak Ya kan? disamain gitu. Maksud gua kan harganya itu yang udah dipatokin gitu loh. Jadi nggak ada perubahan, masih di masih di jalur, karena kan sekarang lagi COVID atau baru selesai COVID kita ya. Jadi kan perekonomian agak goyah, makanya itu Pertamina tetap dikokeh di situ tanpa ada goyangnya gimana Pak? Perekonomian goyangnya gimana ya? Coba ini perekonomian Goyang goyangnya kasih gimana? tahu goyangnya kayak Itu apa? perekonomian cuma bahasa loh Pak, bisa goyang. Gue mau tahu goyangnya gimana. Itu bukan ekonominya yang goyang-goyang. Gimana ekonomi goyang-goyang? Kok mana bisa ekonomi goyang-goyang? Udah, lanjut Pak. lanjut. Kebijakan itu telah membuat keuangan perseroan berdarah-darah. Nah, yuk. Kenapa si Sero ini berdarah-darah? Sedangkan si korbannya itu Pertamina. Itu Sero siapa? Nggak tahu. Ini kan ngomong sama orang tidak sempat. Enggak. Dia semua. Bukan. Dosennya pada datang. Sebenarnya Waktu mulai mereka ini. yang salah itu dia. Kita cuma ngejelasin biar teman-teman pada ngerti. Ini dianya maksa. Ya enggak gitu loh, maksudnya makanya dengerin dulu gua membaca, setelah itu kalian bisa tanggapin gimana lo ini. Bukan tiba-tiba langsung ngejat ini, wah berdarah, wah darahnya muncul-muncul, enggak dong gitu. Makanya dijelasin di situ. Iya makanya ini gue jelasin, coba temen-temenku yang pinter semuanya ini. Ih, pinter sekali mereka ini, gue suka loh ya. Itu sebenarnya jadi berita tentang apa gue nggak tahu. Iya, ini makanya dengerin dulu.
kebijakan itu telah membuat keuangan perseroan berdarah-darah. Tak heran katanya jika hingga saat ini Pertamina tak kunjung menurunkan harga BBM meski minyak dunia tertekan hebat beberapa waktu lalu. Jadi Pertamina itu tetap kondisi perekonomian kan tadi agak melemah. Pertamina itu masih kokoh dengan harga-harganya, padahal harga minyak dunia itu sudah turun Pak. Gitu. Alasannya apa Pak? Ya alasan ini apa namanya, minyaknya tetap nggak mampu. Padahal di situ kan si Pertaminanya itu tertekan. Iya, tertekan. Tapi kan maksudnya kan makanya kita baca aliran selanjutnya alasannya apa sebabnya gitu kan teman-teman. Tiba-tiba langsung semua mau diinikan. Terus sanggah terus. Lu kuliah dulu pas belajar bahasa Indonesia berapa dapat? Udah. Terus ini kata si tadi Pak Marwan tadi. Iya, Pak Marwan Batubara tadi. Kami mau menunjukkan ada kesalahan. Pelanggaran aturan yang dibuat pemerintah sendiri. Pemerintah memiliki kewenangan mengelola APBN tapi melanggar aturan dan menjadikan BUMN sapi perah dan akibatnya keuangan BUMN bermasalah. Gitu. Terus Marwan melanjutkan berdasarkan keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 62K/12/MEM 2020 tentang formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan jenis solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian maksudnya minyak solar yang yang benar ngomong Pak. enggak bentar. Kalau lu ngomong kayak gitu itu pada nggak percaya. Kalau nggak serius, Maaf, lu ngomong aja udah kayak sapi perah. tulisannya kecil-kecil jadi gua mah agak susah yang ngebaca. Coba cek dulu yang mana tuh ada berdarah-darah di situ. Enggak ada gua darah-darah, apaan gua berdarah. Makanya dengerin dulu Itu ngomongnya 1000 itu. tentang formula harga tadi. Formula harga dasar dalam perhitungan harga jual eceran jenis bahan bakar minyak umum, jenis bensin dan minyak solar yang disalurkan melalui stasiun pengisian bahan bakar umum dan atau stasiun pengisian bahan bakar nelayan. Gitu. Seharusnya pengisian bahan bakar nelayan. Kenapa ada nelayan di sini? Gue mau tahu. Gue mau nanya sama malu Pak tahu. Nelayan isi bahan bakar di mana stasiunnya? ya nelayan kan biasa. Makanya ini kan tadi ada dijelaskan ya Pak, kalau di sini ada eceran gitu. Ya ecerannya cuma di pinggir jalan Pak, nggak ada. Mana ada Nah, yang jual ada. minyak di pinggir laut? Iya nggak Siapa ada. coba yang mau jual minyak Nggak pinggir gitu. laut? Maksud gua kan mereka kan sebenarnya pasti di darat, nggak mungkin mah mereka di situ nyampe seumur hidup mereka mah di air aja. Tadi di situ Nah, udah dijelasin. Ya kan nelayan. Iya, Teman-teman namanya. juga pada tahu mereka kok nelayan itu gimana, apa cara kerjanya. Namanya juga anak laut ya gitu Pak. Sehidup semati sama laut. Iya. Ada ke darat-darat dia. Maksudnya gue gini, jadi mereka ini kan apa ya, ke darat, kemudian beli minyak tadi eceran ya kan, untuk isi ini bahan bakar kapal mereka gitu loh. Nggak efektif kalau gitu Pak. Nggak efektif dari Terlalu mana? buang-buang waktu. Emang mesin bisa isi air ya? Teman-teman coba komen di bawah, mesin apa yang pakai air? Makanya gue bilang Dispenser aja pakai listrik, nggak pakai air kok. ya, Pakai air. gue Dispenser. Gue ngomong apa dispenser? dispenser pakai air, bukan pakai listrik. Ya kan? Kebalik. Enggak, Kan itu betul kan? Gimana Enggak, sih mau serius? Enggak, itu betul. Kebalik. Kalau menurut gue itu betul Pak. Bener kan ya Pak? Bener kok. Siapa? Dispenser pakai air, nggak pakai listrik. Lo mau minum pakai listrik? Lu bayangin lu minum nih. Jebol dong. Gua minum kopi lu nggak usah lu. Nih, Ya jelas. lo buat kopi pakai apa? Nah, Pakai air. pakai air kan? Gak mungkin pakai listrik kan? Gitu. Nah gitu teman-teman informasinya. Jadi sebenarnya dispenser Tunggu. pakai air. Tunggu dulu, ini udah kemana-mana ya bahasan kita ini. Enggak, itu Ini, biar ini masih tahu. ada loh lanjutannya. Bukan masalah dispenser, bukan atau tadi nelayan ya. Dan juga bukan pokok itu bahasannya. Bukan itu pokok bahasannya nelayan. Iya, cuman Komen kan dulu. kami sebagai pendengar itu kan pengen hal yang jelas. Terus kita harus mengkupas habis secara tuntas. Nah, emang ini dalam acara silat. Cek. Silat iya. Gitu. Makanya udah dengerin dulu nih kelanjutan beritanya ya.
Terus, namun ternyata meski minyak dunia turun, dijelasin lagi yo. Nah, pemerintah tidak juga menurunkan harga BBM. Ia menduga kebijakan itu tak dilakukan pemerintah agar kondisi keuangan Pertamina yang tertekan. Salah satunya karena utang pemerintah atas penugasan subsidi BBM bisa terbantu. Gitu. Jadi alasannya itu, tadi kan lu nanya alasan nih, kenapa sih kok minyaknya udah turun tapi Pertamina juga nggak nurunin harga minyak gitu, karena apa ya? Jadi kebijakan itu nggak gini. Jadi kebijakan itu diberlakukan oleh pemerintah agar kondisi keuangan Pertamina yang tertekan, salah satunya karena utang pemerintah atas penugasan subsidi BBM gitu. Jadi karena adanya subsidi ternyata keuangan Pertamina ini tertekan begitu, Cipa. Yang sangat pintar, sangat berwawasan tinggi, ya kan? Itu udah beritanya. Belum, masih ada dong di bawah. Dari data yang dimiliki Marwan, total penugasan pemerintah ke Pertamina tersebut mencapai 80 triliun. Gak dikit men, 80 triliun men. Keberadaan utang pemerintah ke Pertamina tersebut pernah diakui Kementerian BUMN. Marwan itu siapa, Pak? Marwan yang tadi dong, pengamat energi tadi. Bukan dia orang sebenarnya. Siapa pengamat energi coba? Kalau kalian tahu yang sesembarangan kan? Sama energi Bisa aja. sebenarnya Yadi. Itu tahu kan itu, Pak? Kok Yadi? Iya. Dia sering ngamati energi itu, Pak. Kok bisa Yadi? Siapa Yadi? Karena gua tahu Yadi. Siapa itu? Tahu baru sendiri nggak tahu. Baru. Men, beneran ini loh, ini udah tertulis loh. Dan sembarangan Yadi, pengamat energi apa? Yadi itu kayaknya tukang nelayan apa? Apa? Tukang nelayan kayaknya si Yadi. Kamu lagi ya? Bukan lain itu apa? Yadi. Gak bener. Beneran dong. Beneran loh, Pak. Iya, udah Jadi dulu kita kan. pengamat energi, Pak. Iya, ini kan sudah ditulis tadi Pak Marwan Batubara. Loh, kenapa dia jadi pengamat energi? Sedangkan namanya aja Marwan Batubara. Seharusnya dia jadi pengamat batubara, Pak. Kan baru mangga loh. Kalian. Tapi kan udah dijelasin. Ih, gua nggak mau tangkap polisi. Nah, polisi 2 tahun loh, Pak. Biar kalah. Gue cuma bilang jadi tadi, Pak. Jadi yang namanya semua Yadi ini tangkap. Gua nggak ada, gua bener serius dari tadi kok. Enggak, beneran, Pak. Udah ya. Ini gua lanjut ya. Nih kesimpulannya tadi. Kemudian status Menteri BUMN Arya Sinulinga mengatakan dalam waktu dekat ini pemerintah akan membayar utang 108 triliun ke BUMN. Dari total uang tersebut 40 triliun akan dibayarkan ke Pertamina gitu. Jadi dalam waktu dekat ini pemerintah akan membayar utang kepada BUMN itu sebesar 108 triliun dan 40 triliunnya itu untuk Pertamina. Seperti itu, Pak. Jadi ini Pertamina kan tahu nih dalam waktu dekat nih mau dibayar utangnya Ya, nih, ya kan? ya. Terus Pertamina nunggu Ya, waktu dekatnya tuh berapa hari, Pak? Ini kan Pertamina pasti butuh kepastian, Pak. Tadi PHP Nah, kan gue nggak kerja di instansi pemerintahan. ya makanya Pak, baca beritanya jelas. Nggak boleh gitu dong berita, men. Ya, terus Bapak bisa baca berita itu gimana kalau misalnya nggak semuanya dituntas habis? Ya kalau itu mah lu tanya aja langsung sama bapak Pertamina, Ya, sama bisa ini lah. juga. Ya, Bisa Bapak kayak baca gitu ya. berita, enak bener. Tanya Pak, nggak Pertamina, tanya udah gitu aja. Kenapa? Tanya udah gitu aja. Yang penting kan kalian tanya gitu. Ya bener dong, tanya apa? Ya tanya. Gak usah ini. Jadi gimana nih? Udah nih beritanya informatif nggak menurut lu? Kalau belum baca sih nggak informatif, gue Pak. Gimana sih? Nelayan disuruh pergi ke daratan isi minyak. Sedangkan di daratan aja di pinggir jalan isinya belum nggak mikirin nasib nelayan loh. Ya kalau orang-orang standar orang standar ya. Kalau standar mah dua ya. Standar dua. Iya, model-model lu kan isinya di pinggir jalan. Ini juga Enggak, nelayan. maksud gue kalau orang yang punya pikiran normal ya, ini teman-teman ya kan nelayan, nggak mungkin kan beli bahan bakar itu ke tengah laut gitu loh. Bukan di tengah laut. Ngapain? Minimal ada di pinggir pantai itu Pak, atau di dermaganya itu. Iya, maksud kan gitu, kan daratan namanya. Iya, kalau daratan ini jarang. Jarang, ya, Pak. Jarang loh di pinggir
jalan besar, terus nelayan jalan gitu Jalan kaki lagi. Oke, ini kalian bener, oke, udah nelayan bener. Lah kalau orang pegunungan gimana? Apa masalahnya orang pegunungan? Emang ada orang hubungannya jual nelayan gitu? sama pegunungan. Orang ke pegunungan itu Pak mendaki Pak, bukan bermotor. Tapi boleh juga kan jualan minyak? Ya nggak masalah. Lah Siapa yang larang coba? Nggak ada yang larang kok. Nggak ada yang larang kan? Kalau kalian mau beli minyak di gunung nggak apa-apa kok. Iya. Nggak ada masalah. Nah yang jadi masalah kan nggak ada yang jual minyak di pinggir laut. Itu yang jadi masalahnya Pak. Ya cuman kan nggak bisa ya kalau di pinggir laut. Bisa pak. Pakai kapal juga dong. Pertamina ngapung Pak, Nah, bisa aja Pak. Gua udah denger men Pertamina ngapung men. Udah mereka udah nggak jelas men gua nggak. Bandara ngapung aja. Maaf teman-teman semuanya sebelumnya gua salah, gua bodoh di sini. Pokoknya mereka pinter lah semuanya. lain kali. Males pokoknya konten ini awal dan terakhir udah Enggak. itu Enggak. nggak ada lagi Enggak, orang lu bagus bagus ya. ini Lu ya. bagus. Cuma lain kali baca beritanya yang benar. Jangan sapi perah lu bawa, berdarah-darah lu bawa. Si Seroan kenapa berdarah? Sisero bukan Sisero bukan nama orang. Sisero siapa? Sisero mana siapa orang? Iya Sisero itu nama anjingnya Shinchan tuh. Nah, tuh. Ciro. Pokoknya itu teman-teman udah gua udah pokoknya sampai di sini dadah.